Karena begini Pak Ibu, puasa tuh tidak boleh mengurangi aktivitas. Tidak boleh. Itu kenapa hadis Nabi dalam Al-Quran begini. Kalau Bapak Ibu sakit atau musafir, boleh tidak berbuka? Boleh. Tapi boleh tidak puasa? Boleh. Bapak Ibu musafir pergi ke Jakarta atau pergi ke luar negeri, boleh tidak puasa? Boleh berbuka? Boleh puasa. Tapi lebih baik mana Pak? Bapak tetap puasa atau berbuka? Puasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tetap melanjutkan puasa, lebih baik. Beda dengan salat. Bapak pergi berjalan, boleh tidak menjamak kasar? Boleh. Boleh tidak normal? Boleh. Lebih baik mana, normal atau jamak kasar? Jamak kasar. Itu beda salat dan puasa nih Pak. Iya, maksudnya suami istri itu kenapa ibu dikasih masa haid? Supaya suami ini berpuasa. Nanti waktu berbuka itu terasa baru nikmatnya. Sama aja makan tadi. Ya kan? Itu rahasianya begitu. Makanya ini Bu, kenapa umat Nabi Lut itu homo? Jadi homo umat Nabi Lut itu berawal dari rajanya Ibu. Jadi raja ini namanya raja lah, zaman dulu kan pedusi kan kelamak dinyo saja Ibu. Tak tanggung, tak ada non-stop dengan perempuan Ibu, non-stop. Akhirnya dia bosan dengan perempuan Ibu. Maka dia carilah pasukan-pasukan yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam bab as-saum, hadis-hadis yang menjelaskan perkara puasa dan ibadah Ramadan lainnya. Terakhir kita baru sampai hadis tentang niat yang disebut dengan wajibnya tabyid di malam hari sebelum fajar. Jadi semua orang yang berpuasa Ramadan wajib berniat di malam hari sebelum fajar. Bila dia tidak berniat di malam hari, lupa atau tertidur, maka puasanya dianggap tidak sah, tapi tetap menahan sampai sore, nanti diqadha, diganti di hari yang lain. Begitu ketentuannya. Nah, sekarang kita lanjut hadis berikutnya, hadis riwayat Muslim, hadis dari Aisyah. Qalat an Aisyah qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaum faqala hal indakum syai'un qulna la qala fa inni izan shaimun summa atana yauman akhar faqulna uhdiya lana hisun faqala arini falaqad asbahtu shaiman fa akala. Jadi dari Aisyah bercerita, suatu hari Nabi datang ke rumah saya. Jadi diceritakan kan isi Nabi tidak satu Ibu ya. Mungkin Nabi ini bermalam di istri yang lain. Tapi di siang hari, di tengah hari, kata Aisyah, Nabi datang ke rumah saya. Lalu Nabi bertanya, hal indakum syai', ada tidak sesuatu yang bisa dimakan? Jadi Nabi bertanya, ada tidak sesuatu yang bisa dimakan? Maka Aisyah berkata, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, fa inni izan shaimun, kalau begitu aku berpuasa. Lalu di kemudian hari nanti di suatu hari lagi Nabi datang lagi di siang hari di jam yang sama. Lalu kami berkata, saya diberi orang his makanan, maka bawalah ke sini. Lalu beliau makan, padahal beliau sedang berpuasa. Itu hadis Muslim. Apa ketentuan dari hadis ini, Ibu? Ini banyak ketentuan dari hadis ini. Pertama, itu bagaimana adab seorang suami menanya makanan pada istri. Nabi itu Ibu kalau datang ke istri tidak pernah bertanya makanan itu jelas jenisnya. Le masak randang tadi, tidak pernah. Ya, le masak gulai ayam, tidak pernah.
Nabi itu kalau bertanya, ada ndak sesuatu? Sesuatu. Sesuatu itu pokoknya sesuatu. Ya. Karak jadi jo sesuatu. Ndak ada jelas, Pak. Pokoknya ada ndak sesuatu. Karena Nabi itu begitu, apapun yang disuguhkan ke Nabi itu beliau makan. Kalau beliau ndak suka, beliau tinggalkan saja dan beliau ndak ada komentar. Karena memang begitu adabnya kita ya dengan soal makanan ini. Karena begini, kalau bapak-bapak bertanya sesuatu dengan jelas, nanti isi terbebani. Ibu lah masak gulai pucuk ubi, apa minta bertanya gulai ayam, itu sasak sama ibu langsung. Wah, pucuk ubi masaknya. Makanya tanya saja sesuatu, ada ndak sesuatu. Nah, apa yang ada makan. Kadang-kadang bapak ini lasa meja sambar letakkan di ibu, batanyo je ndak ada lagi. Keterlaluan apa nama itu. Padahal lasa meja di tangan ibu tu, ikut ndak ada lah tu. Makan saya yang ada tu ibu. Bahkan Nabi itu bertanya sesuatu saja, ya. Ndak ada bertanya jelas jenis makanannya. Kan itu akan membebani istri. Ya, jadi apa yang ada makan dan tanya. Makanya begini, kalaupun bapak ibu ditawari, misalnya saya datang ke rumah bertamu ke rumah bapak ibu. Lalu ditawari, Pak Ustadz, kami minum apa? Kan bisa jadi itu. Minum Pak Ustadz. Maka saya tidak boleh menjelaskan jus lah ibu. Tak boleh. Kau sakit kepalanya macam ni. Kalau ada rumahnya buah, kau tidak. Cari ke pasar raya baru. Maka kalau bapak ibu ditawari, Pak Ustadz minum apa? Apa minum apa? Ya apa saja yang ada. Itu apa saja. Ya, jangan dieksplisitkan. Itu adab, itu akhlak. Makanya Nabi kalau bertanya ke istrinya, Syekh, ada ndak sesuatu? Gitu. Anak-anak kita sekarang begini, ya, lah di masakan macam-macam, dia masih nanya juga yang ndak ada. Dan ibu-ibu kebiasaan begitu, kalau cucu ini minta yang lain, yang sudah kita siapkan itu ndak dia makan, tetap juga dicarikan yang lain itu. Harusnya ibu makan ini dulu nak, nanti kalau ini sudah habis kita cari yang lain. Begitu caranya Pak Ibu. Makanya kata Allah itu kalau soal makan itu washkurulillah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillah. Kata Allah, bersyukurlah dengan makanan. Jangan mencela makanan, jangan menunggu yang tidak ada, jangan mencari yang belum ada. Yang ada nikmati. Kalau ditanya sesuatu saja, jangan ditanya jenis makanan itu. Ya sebenarnya Pak Ibu, makan itu lama enggak lamanya Pak Ibu bukan soal makanan. Soal parwi. Kalau parwi lapar Pak Ibu, nasi separuh basi lama itu. Ya. Dulu ketika kuliah Pak Ibu, pulang kuliah lapar parwi rasanya tadi pagi lupa masak, gage-gage pergi ke kampus. Pulang tiba di kosan ada nasi sisa malam tadi. Anda setengah periuk dia lo dibuka di kawan, ada nasi malam tadi kan. Tapi labarai itu Pak. Cidu dulu tu. Lu bau lagi makanlah habis Pak Ibu. Itu walaupun nasi berai itu. Kenapa? Parit lapar. Jadi enggak lama tu soal parit itu Pak, bukan soal makanan itu. Makanya Nabi mengajarkan kita bertanya makan itu ada enggak sesuatu. Lalu Aisyah menjawab, saya enggak masak ya Rasulullah. Ini memang ya Aisyah ni enak aja bilang enggak masak dia. Kenapa Aisyah berani bilang dia tidak masak lah Nabi? Kenapa lama saya ngecek itu? Kenapa Aisyah tenang saja bicara saya tidak masak, tidak ada? Karena Aisyah tahu betul Nabi itu kalau tidak masak, kalau tidak ada makanan, tidak akan marah. Itu beda jawab Pak. Kalau Pak pulang siang, parit lapar, tanya ke rumah, Ma, sambal, ambo tidak masak lah Cik Ibu. Oke Cik Ibu, Cik Pak, itu pengasih dulu, mari pagi tadi. Kalau Nabi tidak begitu Pak. Kalau isi tidak masak, ya tidak apa-apa. Tidak masak, tidak apa-apa. Apa jawaban Nabi? Inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Nah, di sinilah hukumnya puasa sunat. Nah, ini sunat maksudnya nih, niatnya tidak perlu di malam hari seperti puasa wajib kemarin. Kalau puasa wajib sebelum fajar wajib niat. Kalau puasa sunat boleh niatnya di tengah hari. Misalnya kalau ibu-ibu jam sabale, lalu nak lama lo bantu apa ya dak selero majelik sambal lah. Majelik nasi, patah selero siang tu ada yang puasa lalai tu boleh. Ya dengan catatan dari subuh tak makan tak minum ya.
Tapi jam 7 lah habis sepiring lontong tadi itu, jam sebalik baru niat puasa tu dah. Ya, ini dari pagi dari subuh tak makan tak minum, maka itu sah niatnya di siang hari. Dan itu juga dasarnya puasa sunat tidak perlu bernama. Makanya Nabi nak kasih nama inni shaimun, mutlak, sesungguhnya aku berpuasa. Kalau puasa wajib mesti diberi nama. Sengajaku puasa Ramadan besok, sengajaku puasa qada besok, sengajaku puasa nazar besok, sengajaku puasa kafarat besok. Bahasa buin Bapak Ibu ya, bajalihan di hati, dita'yin namanya, ditegaskan ini puasa jenis apa. Tapi kalau puasa sunat, puasa Kamis kah, puasa Senin kah, puasa Arab, tidak ada. Sengaja aku berpuasa karena Allah, cukup. Karena begini, bisa jadi Bapak Ibu hari Senin, Bapak Ibu biasanya puasa apa namanya itu Yaumul Bid, ya enggak? Puasa hari putih, tanggal 13, 14, 15. Kebetulan tanggal 13-nya pas hari Senin. Maka ibu sengaja aku berpuasa, dapatlah Senin, dapatlah hari putih di hari itu. Tapi kalau niatnya sengaja aku puasa Senin, yang putihnya tidak dapat. Karena sesuai niat. Itu kenapa puasa sunat, salat sunat, niatnya mutlak. Tidak ada nama. Ibu tadi masuk masjid, sudah azan subuh, waktu tinggal 4 menit lagi. Ada 3 salat sunat itu. Tahiyatul masjid, wudu bagi yang siap berwudu, dan rawatib qabliyah atau fajar. Niatnya sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Masuk 3 di situ. Ya. Makanya ibadah sunat itu tidak perlu dita'yin, tidak perlu dijelaskan jenisnya apa. Baik puasa sunat maupun dengan salat sunat. Makanya contoh dari niat Nabi, inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Titik, tidak ada lagi tambahan, tidak ada penjelasannya. Itu ketentuan puasa sunat. Lalu datang lagi Nabi di satu hari yang lain kepada Aisyah. Lalu kata Aisyah, saya diberi orang makanan ya Rasulullah. Ya, saya tunggu engkau makan. Maka Nabi ambil makanan itu dan Nabi makan padahal Nabi sedang berpuasa. Apa ketentuan di sini? Kalau Bapak Ibu sedang puasa sunat, ada yang mengajak dan mengundang makan, maka makanlah. Itu ketentuannya. Misalnya ibu sedang puasa sunat, lalu hari Senin itu jam 1 diundang orang makan. Pak, ibu, ambu ada mendoa di rumah, mau undang apa makan, maka makan. Makan. Batalkan puasa Pak. Bapak kalau membatalkan puasa itu dapat pahala lebih banyak. 1 pahala puasa tetap, yang kedua pahala memenuhi undangan lebih besar lagi kena wajib, yang ketiga parui ya bakilit pulang. Jadi memang kalau kita diundang nih Bu ya. Nah begini Pak Ibu. Ini kenapa Nabi berbuka padahal sedang berpuasa? Karena kata Aisyah, saya sudah menunggu engkau. Jadi Nabi tidak ingin mengecewakan hati Aisyah yang sudah menunggu beliau, yang menahan lapar dari pagi. Maka Nabi makan. Jadi memang ada sebuah kaidah Bapak Ibu, membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar daripada puasa sunat. Ya. Membuat istri bahagia, tersenyum, lebih besar pahalanya dari puasa sunat. Ada. Jadi memang kadang pahala membahagiakan hati orang rumah, Pak. Ya, lebih kadang bodoh puasa, Pak. Ini penting loh, kecil ibu-ibu, anak niko kalau pas kok. Ya. jadi memang begitu, Pak. Itu kenapa ada sebuah kaidah, Pak Ibu ya. Berbohong itu kan dosa besar. Ya, orang munafik, lalu nerakanya paling bawah tuh kalau berbohong tuh Ibu. Tapi ada 3 bohong yang dapat pahala, yang tidak dikasih dosa. Nah, dari 3 bohong yang berpahala itu salah satunya berbohong menyenangkan hati istri. Berbohong menyenangkan hati istri. Bukan membohongi istri, Bu ya. Salah, itu tidak beda ya. Ini berbohong menyenangkan hati istri. Nah, apa contohnya? Misalnya ibu masak, enak masak ibu kok ndak ada rasanya lah. Amba saja ndak ada rasa. Biasanya ibu-ibu tu kalau masak kan nyoba tanya kawan ketika makan tu. Pak, le lama Pak. Tu ndak boleh jujur dulu Pak. Kok jujur notong yang sado itu.
Ya kan? Tak masak-masaknya besok ni. Lama aku ambar sibuk masaknya. Sudah kamu hendak masak-masaknya itu. Ya kan? Tu tanya besok, "Bak kau dak masak ibu?" "Tak ada nenek lok masak dia lah, mandi dan." "Ada cikgu." Itu. Makanya ibu kalau bertanya, "Bak apa?" Ibu kalau masak dari dulu tak pernah berubah. Mantap. Itu biasanya ibu kalau dia begitunya hatinya senang. Iyo tu pak, iyo. Itu biasanya ibu tu alun pagi jadi macam dimasak itu. Biasanya begitu tu. Jadi menyenangkan hati istri itu berpahala. Ya, memang tak selalu kita jujur dengan istri itu pak ibu. Ya, misalnya ibu kalau pakai baju baru, pokoknya mantap tarikh. Ya, Desirat Nasari. Gitu. Padahal kalau tua tu baru bantu Desirat Nasari. Tapi itulah ya cara menyenangkan hati istri itu ya berpahala tu pak ya. Tapi membohong istri tak boleh. Berbohong untuk menyenangkannya boleh. Ya, untuk menyenangkan hatinya. Kalau jujur bisa menyakitkannya. Selama tidak prinsip sifatnya ya. Itu kenapa Nabi tadi makan tu demi menyenangkan hati istrinya. Karena Aisyah sudah menanti Nabi makan dari pagi. Maka ayo makan kata Nabi, batalkan puasa. Ya, tapi ini kondisi tertentu saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ditraktir orang makan tidak usah. Tapi kalau diundang silakan. Nah, itu ketentuan ya hadis dari Aisyah. Lalu hadis berikutnya, ini hadis dari Anas bin Malik, hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kamu, bukan makan sebenarnya. Sahur itu tidak mesti makan. Kata Nabi, walau bijur atim mimma, walaupun seteguk air. Sahur. Bahasa Nabi, sahurlah kamu, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ini menjadi hukum, sahur itu tidak wajib Bapak Ibu ya. Cuman kata Nabi, orang yang tidak sahur, puasanya tidak berkah. Karena dalam sahur itulah keberkahan puasa. Apa itu berkah Bapak Ibu? Barakah itu dari kata barakah. Barakah itu artinya manfaat yang banyak. Jadi barakah itu begini Ibu. Barakah itu bukan pada jumlah ya, tapi pada kebaikan-kebaikan yang ditampungnya. Semakin banyak kebaikan yang ditampung sesuatu, itu menunjukkan sesuatu itu barakah. Begini, Bapak Ibu makan sabungkui nasi, itu biasanya kanyang surang. Sekarang nasi sabungkui itu makan berampek beranak. Ya, nasi sabungkui tadi, berampek wak makan, kanyangnya sama. Yang batigo pun merasakan kanyang yang sama. Maka nasi yang sebungkus itu namanya barakah. Kecil, sedikit, tapi nilai kebaikannya banyak. Itu barakah namanya itu Pak. Karena ada orang dapat banyak, tapi nilai kebaikannya sedikit. Ada orang punya gaji 5 juta, tapi dengan gaji 5 juta itu kebutuhan keluarga cukup, tidak ada berhutang, ya bersedekah bisa, membantu orang bisa, menabung haji umrah bisa. Itu namanya barakah. Nilai kebaikan yang dikandungnya banyak. Ada orang gaji 10 juta tapi habis saja untuk septic tank sesadonya. Kan ada tuh Pak. Ada orang gajinya besar Pak, tapi masuk tank sesadonya Pak. Ya kan? Restoran kau makan, restoran kau makan, restoran kau makan. Sekali makan 2 juta, sekali makan 100.000, sekali makan 1 juta. Ya enggak? Habis itu untuk isi paru, isi masuk tank sesadonya. Itu tak barakah. Manfaatnya tak banyak. Kebaikannya tak banyak. Makanya Bapak Ibu jangan takut banyak sedikit punya sedikit. Tapi takutlah punya banyak kalau tak diberkahi Allah. Gitu. Nah, kita penting barakah ini. Nah, itu maksud barakah itu kenapa begini Bapak Ibu? Air yang tergenang seperti kolam, bendungan itu bahasa Arabnya birkah. Kenapa air yang tergenang seperti kolam disebut birkah? Karena air itu kalau sudah dikumpulkan di satu tempat yang itu seperti kolam, dia banyak kebaikannya. Bisa untuk pengairan, bisa untuk air ikan, bisa untuk apa lagi itu ya, tanah ya. Banyak kebaikannya. Kalau air tidak terkumpul, tidak ada kebaikannya. Nah, itu kenapa air yang terkumpul dalam kolam itu bahasa Arabnya birkah.
karena banyak kebaikannya. Dan memang begini Ibu, ada sebuah kaidah dalam bahasa Arab, semua kata yang berasal dari huruf yang sama walaupun diputar-putar letaknya itu menunjukkan makna sama. Kata baraka ini Ibu dari kata baraka. Kalau Ibu ganti katanya menjadi misalnya bakara. Baraka, bakara. Bakara itu artinya apa? Pagi-pagi. Bukrah. Pagi-pagi itu. Makanya Nabi berdoa, ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Bukur. Kenapa pagi disebut bukur, bukrah, bakar? Karena di pagi hari itu banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Orang yang terlambat bangun lewat waktu pagi ini, dia sudah melepaskan banyak kebaikan dalam hidupnya. Itu kenapa pagi hari disebut bakara, bukrah. Kan banyak kebaikan di pagi hari itu. Makanya anak gadis disebut bikir. Kenapa gadis disebut bikir? Karena kalau gadis kok banyak manfaat pada orang gaib. Ya kan? Kalau wanita tua kan ada banyak manfaatnya. Nah, yang gadis-gadis banyak manfaatnya. Terus maka gadis disebut bikir. Kalau Bapak Ibu ganti lagi misalnya apa? Ya, kabara, kabir, akbar, apa artinya? Besar. Kenapa besar disebut kabir, kabar, kabur? Karena kalau besar pasti lebih banyak kebaikannya daripada kecil. Apa punya kendaraan besar, kendaraan kecil, mana yang banyak manfaatnya? Yang besar. Jadi kaidahnya begitu Pak. Kalau kata itu hurufnya sama, diputar-putar pun maknanya itu juga tuh. Maka baraka disebut baraka karena banyak kebaikan yang dikandungnya. Maka kalau orang sahur, kata Nabi, banyak kebaikan-kebaikan yang dia peroleh dalam puasanya. Makanya sahur itu penting walaupun kata Nabi seteguk air. Jangan pernah meninggalkan sahur. Itu kenapa sahur itu disunahkan takhir. Menundanya sampai menjelang fajar. Jangan sahurnya jam 12 malam. Kenapa? Bapak Ibu kalau sahurnya agak lambat, itu banyak nanti kekuatan bertambah kekuatan kita dalam melaksanakan puasa. Karena begini Pak Ibu, puasa itu tidak boleh mengurangi aktivitas. Tidak boleh. Itu kenapa hadis Nabi dalam Al-Quran begini. Kalau Bapak Ibu sakit atau musafir, boleh tidak berbuka? Boleh. Tapi boleh tidak puasa? Boleh. Bapak Ibu musafir pergi ke Jakarta atau pergi ke luar negeri, boleh tidak puasa? Boleh. Boleh berbuka, boleh puasa. Tapi lebih baik mana Pak? Bapak tetap puasa atau berbuka? Puasa. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tetap melanjutkan puasa, lebih baik. Beda dengan salat. Bapak pergi berjalan, boleh nak menjamak mengkasar? Boleh. Boleh nak normal? Boleh. Lebih baik mana, normal atau jamak kasar? Jamak kasar. Itu beda salat dan puasa nih Pak. Bapak Ibu kalau pergi berjalan, boleh jamak kasar, boleh tidak. Afdalnya jamak kasar, karena Nabi katakan begitu. Allah mencintai orang yang mengambil rukhsah dalam salatnya. Tapi kalau puasa enggak, Bapak Ibu pergi berjalan, boleh berbuka? Boleh. Boleh puasa? Boleh. Afdal mana? Kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau engkau tetap berpuasa walaupun dalam perjalanan, itu jauh lebih baik. Kenapa begitu? Semakin berat ibadah puasa dikerjakan, semakin banyak dosa kita digugurkan Allah. Karena puasa itu ibadah pengguguran dosa. Kalau salat, pahala. Kalau puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ibadah penghapusan dosa. Itu kenapa di hari itu hari fitri namanya. Di ujungnya kita di hari suci. Di malam takbir itu kita seperti hari dilahirkan ibu kita. Karena dosa-dosa kita semua dihapus. Maka kalau ada orang sakit tetap berpuasa, berat puasa terasa bagi dia, itu banyak dosanya dihapus Allah. Makanya orang sakit dan orang musafir lebih baik tetap berpuasa. Itu bedanya puasa dengan salat Pak. Ya.
Karena ini ibadah penghapusan dosa. Semakin berat fisik kita diuji, semakin banyak dosa kita diampuni Allah. Karena itu Bapak Ibu, ibadah puasa tidak boleh mengurangi aktivitas apapun. Karena orang yang musafir pun disuruh berpuasa tetap lebih baik. Makanya akan sangat aneh kalau ada keputusan mengurangi jam kerja di bulan Ramadan. Dasarnya apa? Kuliah Pak di kampus, kalau kami ngajar itu, Ramadan nih Pak, mulai kuliah jam 8, selesai jam 9. 1 jam cuman Pak. Kalau di luar Ramadan, masuk setengah 8 sampai 9:15. Yang 1 jam, yang 2 SKS itu. Saya heran kenapa dikurangi jam kerja di bulan Ramadan. Padahal perintah Allah tidak ada yang boleh dikurangi. Justru semakin berat beban kerja di bulan Ramadan itu makin bagus. Yang sakit saja disuruh puasa oleh Allah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit, makanlah kalau kau mau. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kau sakit tetap berpuasalah, itu yang lebih baik. Makanya di bulan Ramadan tuh kok dapet AC itu dimatian di kantor tuh. Belang angin saya. Terasa puasa kok Pak. Iko bulan Ramadan kan AC datang dingin itu lah Pak, tuh lah lama semua untuk ngantuk dalam apa tuh. Ya kan, dalam kamar tuh, dalam ruangan tuh. Nabi Muhammad dan para sahabat melakukan penaklukan kota Makkah. Fathu Makkah tuh Ibu, tahun 8 Hijriah itu terjadi di bulan Ramadan tuh Pak Ibu. Di bulan Ramadan bayangkan Pak, berjalan kaki dari Madinah ke Makkah 10 hari lamanya. Di bulan Ramadan tuh Pak, penaklukan kota Makkah tuh Pak. Berjalan kaki tuh Pak, dari Madinah ke Makkah. Tak terbayangkan kondisi itu Pak. Nabi dan sahabatnya berpuasa. Walaupun menjelang sampai di kota Makkah, ketika Nabi melihat sahabat kondisinya sudah mulai agak menguning wajahnya karena dehidrasi, maka Nabi berbuka dan sahabat disuruh berbuka. Tapi perjalanan jauh dari Madinah itu sedang berpuasa semua. Berhari-hari mereka berpuasa. Hanya menjelang masuk kota Makkah saja sehari mereka berbuka itu. Untuk menjadi hukum bahwa ketika kondisi sudah tidak lagi memungkinkan, ya fisik kita sudah kehabisan cairan, maka wajib berbuka. Kalau nanti berdosa pula. Itu artinya apa ya Ibu? Tidak boleh ada aktivitas kita yang berkurang selama Ramadan. Kadang-kadang ada orang Ibu, dari pagi sampai sore golek-golek siapa? Ya, ada kadapet kebaikan puasa waktu itu. Ya. Habis malam itu sudah buku lo golek lo balik. Ya, itu yang manusia yang aneh Pak. Padahal puasa itu ujian terberat, ya memang tidak senang-senang puasa itu loh. Gitu. Nah, itu kenapa disuruh kita sahur itu di penghujung malam supaya di siang hari banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Tidak boleh berkurang aktivitas Pak. Memang tidak boleh berkurang. Yang mencari tetap mencari, yang bersahur tetap bersahur, yang mengajar tetap mengajar. Nah, itulah. Saya tidak tahu dasar pengurangan jam kerja di Ramadan itu kenapa. Padahal tidak ada pengaruh kan. Apa salahnya Pak? Kecuali mungkin untuk pulangnya mungkin agak dicepatkan setengah jam untuk mengajar berbuka itu boleh. Tapi majukan jam kerjanya. Kan bisa dimajukan jam 7 kalau biasa jam setengah 8. Jadi majukan ke jam 7, nanti pulangnya setengah 4. Tapi jam jangan dikurangi. Ya. Nah, tapi awak sekarang kau menjadikan puasa kau jadi alasan, ya, oh kau belum puasa. Kalau tidak ada ajaran dalam agama kita puasa itu mengurangi aktivitas harian kita, tidak. Ini baru 2 hadis berbeda ya tentang niat puasa sunat dan sahur. Ada banyak hadis lagi. Kalau ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, saya silakan Pak. Lebihan kenapa? Penyakit kau banyak dari makanan. Itu makanya kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu pasti sehat. Puasa itu apa artinya Pak Ibu? Mengendalikan makan. Bukan tidak makan puasa itu Pak. Puasa itu mengendalikan makan. Makan pada kebutuhan. Makanya imsak itu menahan. Bukan tidak makan-makan. Orang kalau makannya tertahan, terkendali, sehat badannya Pak. Percayalah. Ya.
Makanya orang yang banyak penyakit itu biasanya yang banyak makan. Makanya orang kaya kan penyakitnya lebih banyak pada orang miskin, Ibu. Orang kaya kan macam-macam penyakit, Pak. Kolesterol, asam uratnya, livernya, macam-macam namanya, Pak. Kalau orang miskin penyakit kan banyak lah. Paling penyakit kulit kan, panau, ya kan, kuruk. Itu pun mandi-mandi itu tuh, enak. Ambo nak mendengar ada orang miskin kolesterol, Ibu. Ya. Nyo miskin itu tapi kolesterol penyakitnya, Ibu. Oh, orang miskin nak tahu duntung mana penyakit kolesterol. Kolesterol itu kan tidak makanan. Makan lama-lama. Orang miskin apa makan lama-lama? Tempe makannya paling tingginya. Mana kolesterol tiba? Enak. Ya tu. Memang penyakit itu tidak makanan. Jadi maka tertahan makan tu otomatis sehat. Makanya orang miskin tu, Ibu, sehatnya, tidak ada penyakitnya loh. Selera tak tahan. Jadi selera tak tahan tu otomatisnya puasa tak paso nama tu. Ya. Ya tak ada ke dimakan lah. Tu puasa lah tak tahan. Menahan makan tu membuat dia sehat. Maka orang-orang di kampung tu memang yang hidupnya agak payah-payah tu kan memang jarang sakit je lah calik tu. Tak ada sakit ke, Pak. Paling damam-damam seketiknya, ubetnya murah aja kerambi muda saja supaya sehat lah. Enak. Ibu, bakok sakit lutui, sakit iko, sakit sadonya. Ibu makan ibu banyak tu ya. Macam-macam yang ibu makan di rumah. Bukalah kulkas itu, datang banyak isi makanan itu, enak. Orang miskin ada kulkas ya, Pak? Tak ada loh. Enak. Iya, orang miskin ada kulkas, Ibu. Tak ada kulkas, Pak. Makannya nyabui-abui saja. Awak macam-macam jenis makanan, Pak. Kulkas 3 pintu tinggi. Makan sisi itu, tak ke penyakit banyak tu. Ya, tu. Jadi selera tak tahan tu sehat orang tu. Itu maksudnya puasa tu sehat. Puasa dalam konteks tertahan selera itu membuat hidup kita sehat. Tanpa sadar otomatis orang miskin tu sehat karena puasa yang terpaksa tadi itu. Nah, gitu. Nah, makanya Nabi itu sering berpuasa sehat. Maka Nabi itu Ibu diceritakan ketika penggalian parit di perang Khandaq, Nabi menggali parit, Ibu. Siang malam tu menggali parit tu, ya, menghadapi perang pasukan dari koalisi pasukan gabungan. Ketika menggali parit tu, Ibu, tangkik-angkik baju Nabi. Begitu baju Nabi terangkat, nampaklah batu di KBN di parit Nabi. Jadi sahabat tu melihat, Ibu, di parit Nabi tu KBN batu. Diikatkan batu. Baru sahabat tu menangis. Ternyata Nabi itu lebih sering kelaparan ketimbang kenyang. Itu batu diikatkan di perut itu menahan lapar. Ya. Ibu kan apa nak batu di perut ibu lah. Ya perut ibu apa padik isinya ada gi batu ni. Ya kan. Ni dah gi batu kok kampi perut kau Pak, udah gi batu. Ya. Itu. Jadi itu maksudnya ya makan itu ya bukan berarti belum kenyang, udah berhenti tidak kenyang dulu, tapi jangan syahwat. Ya. Nah, begitu aturannya, Pak. Makanya kita disuruh puasa Ramadan nih, Pak. Salah satu rahasianya kenapa kita disuruh puasa Ramadan agar terasa betul nikmat makanan. Coba Ibu waktu berbuka tuh itu nasi putih jo garam saya bisa bertambah ikut tuh. Saya lah kena. Kenapa? Makan itu nikmatnya ketika lapar itu. Itu kenapa rahasianya, mohon maaf nih. Kenapa rahasianya ketika kita masih muda-muda, kenapa ibu dikasih masa haid? Sampai 4-5 hari dikasih haid. Supaya kami berpuasa. Apa buku tu beko dah lancak, dah lama. Kenapa? Babuku tu terasa nikmat sesuatu, Pak. Pas babuku tu. Makanya dulu ketika muda-muda itu, Pak, ya, ibu haid kan 3 hari, alah, lun je ibu. Isu maduk balik, alah, lun je ibu. Ya tak? Ya tak, betul ibu ya? Ya kan ini lah gaya kau kan makon ada gi haid lah, kalau lah memang lah puasa, saya kerja lah. Alah.
Lah gaya-gaya kan lah puasa sepaduk lah kau ni. Ya kan? Muda-muda dulu. Ya, kenapa ibu dikasih haid itu tuh bijaksana Allah begitu, dikasih haid supaya kami ya merindukan ibu. Oh, kalau ibu dah punya masuk haid full seperti di sorga, dah ada haid-haid perempuan kalau jemu kami dengan ibu nanti itu. Bosan? Maksudnya suami istri itu kenapa ibu dikasih masa haid supaya suami ini berpuasa. Nanti waktu berbuka itu terasa baru nikmatnya. Sama aja makan tadi. Ya kan? Itu rahasianya begitu. Makanya ini Bu, kenapa umat Nabi Lut itu homo? Jadi homo umat Nabi Lut itu berawal dari rajanya Ibu. Jadi raja ini namanya raja lah, zaman dulu kan perusi kan kelamak di nyawa saja Ibu. Tak tanggung, tak ada non-stop dengan perempuan Ibu, non-stop. Akhirnya dia bosan dengan perempuan Ibu. Maka dia carilah pasukan-pasukan yang laki-laki. Karena sudah terlalu bosan dengan perempuan, dapat non-stop. Makan gitu Ibu. Kalau makan kau non-stop, bosan. Dia kasih puasa supaya nikmat beko-beko. Itu rahasianya tuh. Nah itulah kenapa ibu-ibu dah tua-tua kau nak dia haid lah. Itu rahasianya tuh. Ya Pak memang tak ada masalah lah. Haid masalah dia lah. Ya kan haid pun ada masalah dia. Itu rahasianya. Ya bisa jadi je itu. Nah begitu Pak ya jawabannya. Nah begitu Bapak Ibu ya.